أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, ada 3 amalan yang jika kita mengamalkan 3 amalan ini, maka rumah kita akan dipenuhi ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan. Dan diri kita serta keluarga kita akan diberi kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan. Keberkahan yang berarti kita akan dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, rezeki yang banyak, halal dan barokah, umur yang manfaat dan maslahah, serta keberkahan-keberkahan lainnya. Dan bahkan keberkahan ini pun akan melimpah kepada tetangga-tetangga di sekitar kita. Apa saja 3 amalan itu? Berikut kami sampaikan penjelasannya. Mari kita berdoa dan berusaha. Semoga Allah mengaruniai kita bisa mengamalkan 3 amalan ini, sehingga kita memperoleh keutamaannya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bacalah doa bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa berikut ini ketika memasuki rumah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan tempat masuk dan kebaikan tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah aku masuk, dan dengan menyebut nama Allah aku keluar. Dan kepada Allah Tuhanku aku berserah diri. Kemudian hendaklah ia uluk salam kepada keluarganya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tabrani. Bacaan doa bismillah ini berarti, dengan nama Allah, pertolongan serta keberkahan darinya aku masuk rumah. Dan dengan nama, pertolongan serta keberkahannya pula aku keluar rumah. Maka dengan disertai nama Allah, pertolongan dan keberkahannya, sudah tentu rumah kita akan dilimpahi rahmat dan kebaikan darinya. Dalam hadis Nabi diterangkan, ketika seseorang memasuki rumahnya, kemudian ia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata, tidak ada tempat menginap bagimu dan tidak ada makan di sini. Dan ketika ia memasuki rumahnya, kemudian ia tidak menyebut nama Allah ketika masuk, maka setan berkata, kalian menemukan tempat menginap. Dan ketika ia tidak menyebut nama Allah saat makannya, setan berkata, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan lainnya. Apa yang terkandung dalam hadis Nabi ini adalah bahwa rumah yang penghuninya membaca bismillah saat memasukinya, maka setan akan menjauh dari rumah tersebut dan malaikat akan datang menghadirinya, yang berarti rumah tersebut akan dipenuhi keberkahan. Kedua, ucapkanlah salam di setiap kali memasuki rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki rumah-rumah,
maka hendaklah kalian memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Dengan mengucapkan salam di setiap kali memasuki rumah, maka kita akan mendapat mubarakatan thayyibah, yakni keberkahan dan kebaikan dari sisi Allah. Keberkahan berarti ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan, baik dalam keluarga, anak-anak, harta benda, ilmu, umur, serta kenikmatan-kenikmatan lainnya. Lebih tegas, janji mendapat keberkahan dan keselamatan ini diterangkan dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang ada dalam jaminan Allah, yaitu orang yang berangkat perang untuk berjihad di jalan Allah, maka ia ada dalam jaminan Allah hingga dia mewafatkannya dan memasukkannya ke surga, atau dia pulang membawa pahala dan ghanimah. Dan orang yang pergi ke masjid, maka ia ada dalam jaminan Allah hingga dia mewafatkannya dan memasukkannya ke surga, atau dia kembali dengan membawa pahala dan ghanimah. Dan orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, maka dia pun berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Al-Mubarakfuri menjelaskan, kesimpulan maknanya adalah wajib bagi Allah dengan ketetapan janjinya yang benar untuk menjaga masing-masing dari 3 orang tersebut dari bahaya, kesia-siaan, dan bencana. Beliau juga menerangkan, artinya Allah akan memberinya barokah dan pahala yang banyak. Abdul Muhsin Al-Ubad dalam syarah Sunan Abu Dawud menjelaskan, setiap dari mereka dijamin mendapat balasan dan pahala, dan dari sini terdapat pengukuhan didapatinya pahala ini. Lebih terang lagi, dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata padanya, wahai anakku, jika kamu masuk ke rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam. Dengan demikian keberkahan akan meliputimu dan keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia berkata, hadis hasan sahih. Yang pasti, ucapan salam akan menambah rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama anggota keluarga. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling sayang menyayangi. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan lainnya. Akhirnya, ucapan salam akan menjadikan surga di rumah kita sebelum surga di akhirat kelak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan dan sholatlah kalian pada waktu malam, sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Di antara keistimewaan surat Al-Ikhlas adalah ia akan memberi keberkahan pada rumah dan pada para penghuninya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membacanya, yakni surat Al-Ikhlas, ketika ia memasuki keluarganya, maka kebaikan akan mendapati keluarga serta tetangga-tetangganya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemustajaban surat Al-Ikhlas ini pernah dibuktikan oleh salah seorang sahabat Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian beliau berkata padanya, jika kamu masuk rumah, maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali.
Lalu ia pun mengerjakan sebagaimana perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lama kemudian Allah memberikan banyak rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Selain surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Fatihah juga akan memberi keberkahan yang sama. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mendatangi rumahnya lalu ia membaca Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, maka Allah akan menghilangkan kefakiran darinya dan menjadi banyaklah kebaikan rumahnya hingga melimpah kepada tetangga-tetangganya. Hadis riwayat Daroqutni. Cara mengamalkan. Pertama, bacalah doa bismillah. Lalu ucapkanlah salam yang sempurna, meskipun di rumah tidak ada seseorang pun, karena di sana ada para malaikat yang akan selalu siap menjawab doa salam kita. Diterangkan dalam hadis Nabi, jika jamaah suatu majelis tidak menjawab ucapan salamnya, maka makhluk yang lebih baik dari mereka, yakni para malaikat, yang menjawab ucapan salamnya. Hadis riwayat Bazzar dan Tabrani. Catatan, jika di dalam rumah tidak ada orang, maka kita tetap disunahkan membaca salam dengan lafal salam, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan semoga terlimpah kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang solih. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, jika seseorang masuk rumah yang tidak didiami, maka ucapkanlah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar berkata, disunnahkan bila seseorang memasuki rumah sendiri untuk mengucapkan salam meskipun tidak ada penghuninya, yaitu ucapkanlah Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali dan Al-Fatihah 1 kali. Berikut adalah doa masuk rumah, lafal bacaan salam, surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.